Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik nol IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya. Menurut Anies, itulah yang menjadi alasan kampanyenya di daerah selalu ramai dan dipenuhi alat peraga kampanye secara swadaya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui dalam acara Safari Natal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 20 Desember malam. Ia mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye yang ada di daerah murni merupakan gerakan rakyat. Oleh karena itu, Anies mengungkapkan dana awal kampanye yang nilainya jauh lebih kecil dibanding dua kontestan lain itu disebut masih cukup untuk kampanye. Sebelumnya, KPU RI merilis dana awal kampanye untuk capres-cawapres yang berkontestasi. Anies Mohaimin menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan dana awal kampanye yang paling sedikit yaitu hanya 1 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya berikut laporan dana kampanye tiga pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2024 yang diakses pada laman KPU. Untuk Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, uang dari pasangan calon sejumlah 1 miliar rupiah dengan total 1 miliar rupiah. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, uang dari pasangan calon sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian barang dari partai politik atau gabungan partai politik senilai 600 juta rupiah. Jasa dari partai politik atau gabungan partai politik 28.838.800.000 rupiah dengan total 31.438.800.000 rupiah. Kemudian untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, uang dari pasangan calon sebesar 100 juta rupiah. Uang dari partai politik atau gabungan partai politik 2.950.000.000 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perseorangan 1.670.999 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah 20.324.250.000 rupiah. Sehingga dengan total 23.375.920.999 rupiah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan pendukung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saat turun kampanye pada Selasa kemarin. Setelah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat, Anies menyapa para pendukungnya di Gor 17 Desember, Kelurahan Turida, Kota Mataram. Anies disambut ribuan pendukung yang sudah menunggu di dalam gedung olahraga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi.
Ya, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19 Desember 2023, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam agenda kampanye tersebut, setidaknya Anies melakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama, setibanya di NTB, Anies langsung berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yakni Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Setibanya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies disambut oleh ratusan santri dengan lantunan sholawat di sana. Anies Anies menyampaikan beberapa hal di sana di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, salah satunya tentang kesetaraan pendidikan antara pendidikan swasta dan juga pendidikan negeri, serta pendidikan umum dan juga pendidikan diniyah atau keagamaan. Anies berjanji ketika dirinya menjadi presiden nantinya akan menyetarakan pendidikan tersebut, baik lembaga pendidikan maupun jenis pendidikan. Usai bertemu dengan ratusan santri dan juga tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga besar Pondok Pesantren, dengan tokoh-tokoh Pondok Pesantren Al-Aziziyah didampingi oleh tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah di NTB. Usai melakukan pertemuan tertutup, Anies selanjutnya melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Hubbul Waton Kompleks Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Setelah melakukan sholat zuhur berjamaah, kemudian makan siang di Islamic Center, selanjutnya Anies bergerak menuju ke Sport Hall Gelanggang Olahraga Turide Mataram. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ribuan pendukung yang terdiri dari caleg partai koalisi, kemudian relawan serta simpatisan. Setibanya di sana, Anies nampak diserbu oleh emak-emak untuk sekedar bersuap foto, kemudian untuk menyalaminya. Anies nampak kesulitan menuju ke panggung utama tempat Anies akan menyampaikan orasi politiknya. Dalam orasi politiknya setidaknya Anies menyampaikan 4 janji khusus untuk di NTB, di antaranya menjanjikan kepada masyarakat terkait dengan kesetaraan pendidikan, kemudahan layanan kesehatan, pembagian pupuk yang merata serta harga yang murah, dan pemangkasan waktu tunggu haji. Selain itu juga Anies menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di NTB. Usai menghadiri pertemuan bersama dengan caleg, relawan, dan juga simpatisan, Anies kemudian menuju ke salah satu pusat jajaran yang ada di Kota Mataram, yakni Amanah Foodcourt. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ratusan mahasiswa dan juga generasi milenial yang ada di NTB. Di sana Anies juga melakukan dialog bersama anak muda dan juga mahasiswa di sana dengan tema Desak Anies. Usai melakukan lawatannya di NTB, Anies langsung bertolak menuju Jakarta. Ada hal yang menarik saat Anies berkunjung ke NTB, yakni Anies sempat tidak mendapatkan izin tempat, yakni di Taman Budaya Kota Mataram. Alasan dari pemerintah tidak memberikan izin karena lokasi Taman Budaya tersebut merupakan milik pemerintah. Hal ini untuk menjaga netralitas pemerintah Provinsi NTB saat pemilu berlangsung. Namun, Gor Torida sendiri juga merupakan fasilitas pemerintah. Sehingga di sini Anies menyampaikan sedikit kekecewaannya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk melakukan kampanye tersebut, padahal sudah mengajukan izin, dan 2 OPD yang bertanggung jawab atas tempat tersebut memiliki keputusan yang berbeda. Demikian Mei dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1, berikut tayangannya untuk Anda. Rasa terima kasih, antusiasme, dan semangat perubahan yang luar biasa dari NTB ini. Insya Allah di NTB, gelora perubahan akan mendominasi. Lalu kita mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di sini.
banyak yang sama tentang kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian bagi petani yang langka, yang harganya mahal, dan itulah prioritas kita. Lalu di sini juga ada keluhan tentang masa tunggu haji yang panjang. Ada yang menyebut 13 tahun, ada yang menyebut 30 tahun, tapi waktunya lama sekali. Dan ini salah satu keluhan.